Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk-ngantuk dikit lah ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sa'iril alam ala sa'iril anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mau ngaji tauhid atau ngaji syariah? Yang lalu ingat saya kita sudah bahas tentang sunnah bid'ah ya. Kali ngaji tauhid aja lah ya. Ya. Ngaji tauhid ini jarang-jarang ada yang membahasnya secara lebih rinci. Di samping itu memang tauhid ini termasuk hal yang paling urgen sebenarnya untuk kita pahami. Kenapa kajian tauhid ini paling urgen? Kalau tauhid kita sudah tidak benar, tidak bagus, tak kenal kita sama Allah, berarti tak kenal kita sama diri kita, hakikat diri. Akhirnya kita tidak mengerti arti dari kehidupan ini. Semua ketidaktaatan termasuk kedurhakaan berawal sebenarnya dari lupa dari ingat Allah. Dan penyakit lupa ini awalnya berasal dari tak kenal sama Allah itu sendiri. Padahal kalau kita sudah kenal betul sama Allah, nanti kita akan mencintai Allah. Kalau sudah cinta, maka alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, maka terbentuklah rasa apa? Merasa diperhatikan Allah, ingat terus sama Allah Ta'ala. Dulu ada lagu dangdut atau lagi apa itu, lagu pop. Dia bilang mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Kan ciri orang cinta kan begitu. Ibadah kita ini Bapak Ibu pun sebenarnya dia punya ciri khas. Apakah ibadah kita ini diterima, apakah ibadah kita itu berhasil. Indikatornya ibadah kita diterima atau berhasil itu dalam hadis qudsi adalah, pertama adalah taqarrub, muncul rasa dekat sama Allah. Kalau kita tanya jujur kepada diri kita, umat kita udah 10 tahun, 20 tahun ibadah. Apakah rasa dekat sama Allah sudah muncul? Kemanapun Bapak Ibu tanya sama ustaz, sama ulama, untuk apa kita ibadah? Pasti nanti salah satu jawabannya taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri ke Allah. Nah, bagaimana kita dekat sama Allah sementara kita merasa Allah itu gak dekat sama diri kita? Padahal konsepnya kan ana inda abdi dzanni, saya sesuai dengan sangka. Kita menyangka Allah itu jauh lah kita sama Allah. Kalau kita merasa Allah dekat, ya Allah lebih dekat lagi. Dan hakikatnya Allah itu aqrab, lebih dekat dari urat leher. Urat leher itu tempat kita bernapas. Jadi sebelum kita bernapas, dalam kajian tauhid yang lebih dalam, mana lebih dulu ada napas daripada Allah? Lebih dulu ada mana? Oksigen dari Allah Ta'ala. Lebih dulu ada Allah kan? Yang menciptakan oksigen, Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita bernapas menghirup oksigen, harusnya kita paham
kita temukan dulu Allah dulu, baru nafas itu hadir, baru nafas oksigen itu ada. Maka lebih dekat dari nafas oksigen itu Allah Ta'ala. Nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari urat leher. Urat leher itu urat pernapasan kita, tempat kita bernapas. Baru nanti muncul, setelah rasa dekat muncul, indikator kedua muncul rasa cinta, rindu, orang jadi ibadah nikmat, sholat nikmat. Maafnya kalau kita ibadah itu tak berani kita ngomongnya itu nggak pakai hati, ngomongnya kasar. Sama orang yang kita cintai kan nggak kasar ngomong, lembut ngomongnya. Kalau ibadah itu kata Quran lembut, dia pakai hati. Nah, kan nggak mungkin kita ngomong sama orang kita cintai. Kamu gimana kamu? Gimana? Nah, ada orang ibadah kan gitu. Baca Qurannya sembarangan aja kan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, kan kasar namanya Pak. Tak menikmati dia. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Lembut. Hudan lil muttaqin. Kayak rasa. Itu udah kenal, udah dekat. Kalau orang dekat kan gitu, kita ngomongnya halus, sama lembut. Ini ngomong ke Allahnya, bentak-bentak dia kan. Anjingnya begitu, Allah Akbar. Orang yang sudah kalbunya hidup sakit kepalanya dengarnya. Orang yang nggak paham pikirnya ya. Sebenarnya yang dengar ajan itu yang sakit itu setan, Pak. Cuma yang kita keluarkan ajan itu kita marah-marah, kita marah-marah ke Allah. Orang yang soleh pun sakit kepala dengar. Apanya ini? Karena dia jerit. Tapi kalau dari kalbunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun suara kita enggak pakai suara artis, enggak suara korek, tapi kalau lembut dari kalbu, yang dengar itu getar. Dari kalbu dia keluar cahayanya. Setan pun dengar ini. Nah, makanya kalau orang kerasukan dibacakan ajan, kalau dari kalbu dia langsung diniatkan aja. Bapak nanti bisa lihat, ini contoh-contoh saja biar mudah dipahami. Kayak Ustaz Danu misalnya. Nah, ketika dia baca sajad Quran, dia pandang itu orang yang kerasukan itu langsung. Kenapa? Karena energi ayat itu kita niatkan arahkan ke jin itu. Jadi dia jinnya yang dari api merasa kebakar. Kalau nggak diniatkan ya nggak nyampe. Atau kalau kita baca dia tapi bacanya nggak dari hati, yang nggak kena juga, nggak melukai. Itu sebenarnya ilmunya. Ya. Maka meruqyah pakai ayat Quran boleh. Karena Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu kalau dibaca menghasilkan cahaya energi rohani. Kok tahu pula Ustaz Al-Quran menghasilkan cahaya dibaca? Al-Quran itu kan nur, nama lainnya. Kata Nabi, rumah-rumah yang dibacakan Quran itu seperti bintang-bintang di langit. Nah, soalnya kan gitu. Yang melihat seperti bintang di langit siapa? Malaikat. Malaikat di langit melihat ke bumi yang dibacakan Quran itu bercahaya. Nah, seperti bintang-bintang di langit. Tapi rumah yang nggak dibacakan Quran gelap, nggak ada cahayanya. Nah, itulah sebenarnya ilmunya. Kenapa orang dibacakan Quran, orang kerasukan, dia merasa tersiksa. Jinnya yang nakal itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kena mengenali Allah. Kalau saya tanya lah dulu, macam mana lah Bapak memahami Allah? Apalah yang Bapak paham? Begitu kita sholat, Allah.
Begitu Bapak sholat. Cemanalah Bapak memahami Bapak yang Bapak sembah itu. Serahkan diri kita aja. Jadi kok serahkan gitu. Kalau Bapak, gimana kalau Bapak memahami yang Bapak sembah tadi? Bapak mengenalinya. Ibin, ikut-ikutan doanya. Sebenarnya jujur ya Pak ini kita ngaji namanya. Kalau ditanya satu-satu kita ini beda nanti memahami Tuhan itu. Makanya kalau ada orang bilang Tuhan kamu Allah kamu beda dengan Allah saya, kaget gitu. Padahal sebenarnya memang seperti itu. Bukan Tuhannya beda sebenarnya, tapi pengenalan kita berbeda dengan Allah, jadi kita memahami Allah itu bisa beda. Karena kedalaman tadi, pengenalan tadi bertingkat-tingkat. Ya. Kan ada orang seorang sufi, dia melihat katakan, aku melihat Allah. Oh datang raja, itu orang sesat itu dilaporkan ke raja, panggil. Begitu dipanggil, benar kau lihat Allah lagi? Kamu sesat? Iya. Aku melihat Tuhanku. Aku melihat Allah. Beda Allahku dengan Allahmu. Allahmu nggak bisa dilihat. Aku bisa melihat Allah. Coba kau tunjukkan kehebatan Allah itu. Ya. Allahku lebih hebat dari Allah. Allahku bisa menghidupkan yang mati. Ini batu ini, patung harimau ini bisa dihidupkan Allah. Nah, coba Allah mau bisa nggak menghidupkan patung itu? Ya bingung aja ya kan? Kita lagi deh. Coba buktikan, dibuktikan. Hidup kok. Hidup harimaunya patung harimau jadi hidup harimau benar. Nah, itulah Allah. Sampai begitu cuma buktikan karena tauhid itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal Allah nanti ini pengalaman kita lah ya. Nanti kita semakin lemah keyakinannya sama Allah. Lemah keyakinan kita, kekuatan iman kita. Banyak yang tak bisa kepercayaan. Contoh, ini contoh sederhana. Masuk kita tes PNS. Di awal kita sudah kena lemah keyakinan. Udah kamu jawab aja lah. Nah, kalau nggak jawab nggak bakalan lulus. Nah, udah di awal udah kalah itu. Lemah keyakinannya udah. Itu kan terjadi dalam kehidupan ini. Jadi kita buat jahat itu rata-rata berawal dari lemahnya keyakinan tauhid kepada Allah. Kenapa itu bisa lemah? Karena pengenalan kita sama Allah itu sangat sederhana. Tak kenal kita sama Allah. Bapak kalau kenal dekat sama presiden, datang ke istana, ya, gimana sambutannya? Oh, menantunya kok. Datang ke istana ya gampang, kenal. Teman akrab lagi, jangan. Kalau nggak kenal cuma siapa ente gitu nih kan? Dari Medan datang ke istana, nggak kenal, nggak tahu apa-apa, mau jumpa aja. Susah. Nah, di sinilah nanti kita harus memahami bagaimana cara kenali Allah ini bertahap. Yang pertama kenali asma'nya. Asma dulu misalnya. Sekarang kenali asma'nya, kenali af'alnya, kenali sifatnya, baru kenali zatnya. Ya. Ini kalau kita kenali, nanti kita kenali, lama-lama nanti kita jatuh cinta. Itu mirip
perumpamaannya saja yang mendekat-dekati namanya. Kita melihat seorang wanita, senang kita lihat wajahnya. Lalu kita dekati. Kita kenalilah dia. Kan kalau kita sama perempuan misalnya nih, mohon maaf nih untuk mendekat maaf kan. Kita perhatikan, oh, ini sifatnya bagus banget cewek ini. Kan kita kenali sifatnya. Namanya siapa? Namanya misalnya Malia. Wah, ini namanya pun indah ya. Yang meridoi gitu kan. Oh, ini perempuan yang diridoi, namanya bagus, panggilannya enak. Oh, sifatnya apa? Sifat-sifatnya bagus. Perbuatannya bukan orangnya. Coba kalian bertambah lemah lembutnya luar biasa, udah cakep, lemah lembut. Ini kan kita kenali sifatnya Pak wataknya. Nah begitu kita kenali sifatnya bagus, enak, lemah lembut, lama-lama jatuh cinta. Lama-lama cinta dia, jatuh hati. Allah pun begitu. Kalau kita kenali dia, kasihnya kita nikmat, ya Allah, besar nikmat. Dari awal lihat nikmatnya. Ya. Karena kalau kaji tauhid ini, supaya dalam dia harus bertauhid, supaya dulu dia harus bertarikat sebenarnya. Sederhana gini, coba Bapak pejam mata, coba pejam mata kita dulu semua. Pejam, ya. Coba rasakan nafas kita keluar masuk, atau pandang nafas keluar masuk itu dengan rasa, dengan hati kita. Biarin aja gitu. Nggak usah diintervensi nafasnya, biarin. Tapi pandang aja dia keluar masuk, rasakan saja. Kalau kita belajar zikir, nafas masuk, oh, keluar Allah. Oh Allah, oh Allah. Pandang saja coba, nafas keluar masuk. Setelah pandang nafas kita keluar masuk, coba pandang yang menggerakkan itu siapa, di balik nafas itu siapa. Rasakan. Di balik nafas itu siapa? Cukuplah. Siapa yang gerakkan nafas itu, Pak? Siapa yang megang kendali? Padahal kita lihat aja kan. Kita kan nggak ngapa-ngapain, lihat doang kan. Berarti yang gerakkan itu siapa? Keluar masuk, keluar masuk. Kenapa saya suruh begitu? Itu cara sederhana untuk mengenali Allah Al-Qur'an. Artinya kita itu sebenarnya la haula. Nafas kita sendiri aja Pak gak bisa kita kendalikan. Kita mandangin aja dia keluar masuk. Di luar kendali kita. Nafas kita ya. Dan dia lebih dekat dari nafas ini. Ya. Gimana kita mau melawan sama Tuhan? Nafas saja kita nggak bisa, nggak kuasa gitu Pak.
Hanya kalau orang mati itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dia lagi gerakin napasnya, nggak bisa kita bantu juga, nggak bisa dia bernapas, karena bukan kita yang gerakan napas itu. Sederhana. Akan Tuhan membahasakan sanurihim ayatina fil afaq. Kan kami tunjukkan kekuasaan kami di ufuk. Kalau ufuk yang langit, wah, kok bisa bangunan ini nggak bisa dijangkau untuk dalam ini. Sampai mana oyangnya, belum ada yang bisa tembus ibunya. Langit ini udah ribuan, ratusan ribu, mungkin miliaran tahun juga. Dan hancur-hancur, nggak ada yang sobek, nggak ada yang mirip. Itu tanda kuasanya Allah di alam. Wabi amposihim, di diri kamu. Itu napas tadi salah satunya. Lihat diri kita. Hatta yatabayyan, sampai kamu menyaksikan jelas bagi kamu, tabayyun, jelas, annahul haq, bahwa Allah Ta'ala itu hak, benar adanya, bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Allah Ta'ala itu hak, benar adanya, benar sebagai pengendali, benar sebagai pencipta. Kata orang bersahabat, benar sebagai kausa prima, penyebab segala sesuatu menjadi ada. Allah sampai nyata. Sebab kalau kita nggak memperhatikan semesta, tidak memperhatikan diri kita, nanti kita tidak sadar, maka muncullah kaidah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya tadi lewat nafas itu saja, mulailah kita kenal sama Tuhan. Ternyata begini. Nafas naik turun. Bukan aku mengendali. Kita perhatikan saja kan, pakai rasa kita. Ternyata ada yang mengendalikan di dalam, di baliknya itu. Kita bisa bernapas karena masih ada ruh. Ruh itu anafakh fihi min ruh. Dia ditiupkan, aku tiupkan dari ruh. Tiupan Allah kepada ruh itulah membuat kita qudra, irada, ya, punya kuasa, punya keinginan, ilmu, punya ilmu berakal, hayat hidup kita sama, bisa mendengar, bisa melihat. Hasil dari tiupan Allah kepada ruh. Kamu muncullah sifat ma'ani. Ya. Ini cara-cara sederhana untuk mengenali Allah. Kan kita kenali asma'nya. Ada asma'ul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ternyata Allah itu pengasih penyayang. Napasku pun dia gerakkan. Berdetak jantung kita kita pandang gerakannya. Tuk, tuk, ya Allah, Engkau yang menggerakkan jantung. Kalau Engkau suruh berhenti jantung. Aku hanya lihat. Kita rasakan jantung kita detak. Kita rasakan napas keluar masuk. Ternyata diriku ini di luar kendali semua. Enggak bisa kendalikan. Diri kita sendiri enggak bisa kita kendalikan penuh, Pak. Makanya jasa ini pinjaman, sangkang, wajiru. Di luar kuasa kita. La haula wala quwwata. Hakikatnya begitu. Perhatikan afalnya, perbuatannya. Ini dari awalnya sampai hari ini Allah kasih kita rezeki. Sampai hari ini ikan di laut masih ada terus. Asal kepada kita ada aja ikan di tanah. Apalah ikannya nggak habis-habis. Ada terus yang jualan ikan. Siapa yang menternak ikan di laut? Orang Amerika sanggup gak dia menternak ikan buat dunia? Nggak sanggup.
Cina sama. Nggak bisa mereka nyiapin ikan untuk seluruh dunia. Jadi dari mana ikan itu gitu banyaknya? Nah, ini kan mulai kita memahami. Masya Allah. Mata air. Di masjid kita ini ada aja air wudhunya. Dari mana airnya? Dari mata air. Bisa nggak Pak menyiapkan mata air sama kita? Tidak bisa. Siapa yang bisa menciptakan mata air? Mana ada? Pernah ada jualan di kota. Di mana ada nggak dia Gatot Subroto itu jual mata air? Aku membeli mata air lah. Nggak ada Pak yang bisa jual mata air karena nggak ada yang bisa buat. Apa ra'aitum ma tumnu? Ya. Apakah kamu tidak perhatikan mata air? Siapa yang membuatnya mancar, ciptakannya kecuali Allah? Ya sederhana, tapi kita sering lalai kan. Dari kecil-kecil kita perhatiin. Ternyata kita ini menyiapkan air minum kita, mata air aja gak ada yang sanggup. Mau ngelawan juga sama Allah Ta'ala. Buat mata air gak bisa. Bapak bisa bayangkan seluruh dunia, seluruh negara kumpul buat mata air, gak ada yang sanggup. Aku itu gimana? Nah, cuma ngambil air doang. Mereka kan cuma ngambil air gunung. Buat mata airnya siapa? Ya Allah. Nah, ini kita pahami Pak. Sehingga kita sadar kita ini sebenarnya lemah. Sangat lemah. Kebutuhan pokok nafas kita, nyuruh jantung berdetak tak bisa. Kebutuhan pokok kita air ini, buat sumber mata airnya kita nggak mampu. Bisanya cuma ngambil doang dari gunung yang sudah mengalir. Mata airnya tak bisa buat. Mana kebutuhan pokok yang bisa kita buat? Ciptakan nggak ada. Padi. Bisa nggak kita buat padi? Tak bisa. Kita hanya nanam saja. Kita pupuk merangsang dia cepat tumbuh. Menumbuhkannya. Apa ra'aitum ma tasna'un tad'un? Apa ra'aitum ma tazra'un? Apakah kamu tidak melihat tanaman yang kamu tanam? Antum tazra'una am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkannya? Atau kami? Yang menumbuhkan tanaman siapa? Kalau manusia menumbuhkan tanaman, enak kan lah ini. Gitu tanam padi, tarik ini. Panen besok ya? Tak bisa. Kalau kita menumbuhkan tanaman, pohon rambutan, siram lagi, berbuah kalian besok ya? Tak bisa. Kita nunggu musimnya, sunatullah itu, nunggu buah. Hari ini kalau di Medan ada durian, ada kan? Durian ucok, durian, ada rambutan binji. Kalau dari Jawa nanti datang mangga harum manis, berganti kita deh. Mereka konsumsi durian kita, yang Jawa nanti ngasih harum manisnya. Tukar. Begitu dibuat Allah. Datang dari Bandung ada kelengkengnya lagi Pak. Datang Palembang, dia kasih deku Palembang. Paling manis. Coba itu siapa yang ngatur semua itu? Kalau bukan Allah. Ini amal. Ini perbuatannya. Dia yang ngatur semua. Semesta tumbuh-tumbuhan dia ngatur. Lalu kenali sifatnya. Ini kita ringkas saja. Sifat Allah apa?
Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dia rincinya. Wujud, tidak, baqa, mukhallafatul hawadis, qiyamu binafsi. Wujud. Sifat pertama Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, ini sifat zat. Kalau kita belajar sifat ini, yang berlangsung kepada sifatnya itu wujud. Ini yang berat mengenalinya. Wujud Allah itu, wujud artinya apa? Ada. Nah, kadang-kadang orang gak belajar tauhid, awal-awal wujud dibilang, dia pikir Allah itu ada, punya bentuk. Disamakannya wujud itu berbentuk. Apakah Allah itu punya bentuk? Rupa, warna, zatnya? Itu sifat zat. Wujud itu sifat zat. Nah, ini tinggi. Kalau kita bicara zat sudah tinggi. Karena wujud ini salah satu sifat zat. Wujud. Allah itu ada nggak bentuknya? Apakah Allah itu punya wujud? Kalau disebut punya wujud, berarti Allah itu berbentuk. Wujud itu tidak sama dengan bentuk. Kalau bentuk surah namanya. Wujud itu ada. Bapak percaya nggak? Ada sesuatu yang ada, tapi nggak ada bentuknya. Dia ada, tapi nggak ada bentuknya. Contohnya apa? Udara. Ini udaranya dingin. Bapak lihat nggak bentuk udara? Bapak yakin udara ada? Yakin? Kok bisa yakin bahwa udara ada? Bisa disaksikan dengan rasa. Ini menyaksikan yang tak tampak, tak berwujud, pakai hati, pakai rasa. Paham Bapak itu? Jadi menyaksikan supaya kita yakin dengan yang tak berwujud, harus saksikan pakai hati, pakai rasa. Jadi nanti kalau Bapak tidak menyaksikan pakai hati, pakai rasa, maka buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma dhallu sabila. Siapa di dunia ini buta, di akhirat buta lagi lebih. Bukan mata kepala yang buta, walakin tu'bal qulub, yang buta itu tuh hati itu. Enggak bisa menyaksikan Allah. Tuh hatimu tuh enggak bisa merasakan keberadaannya. Maka tadi saya bawa Bapak kerasa, lihat napas tadi. Itu awal untuk menyaksikan keberadaan dia. Ya. Nah, nanti kalau kita bahas ini, kalau sebagian orang kan sifat, siapa bilang sifat Allah 20? Sedikit kali gitu. Sifat Allah itu banyak, benar. Sifat Allah banyak, tak terhingga. Cuman yang pokok untuk mudahkan itu 20. Itu sifat pokoknya aja. Ya. Yang sulit kita nanti ketika berhadapan dengan pemahaman orang awam. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu istawa 'alal 'arsy. Tak main di akalnya. Berarti Allah di atas aras. Aras di mana? Di langit. Berarti Allah di atas langit. Kalau Allah di atas langit, ada nggak di bumi? Nah, mulai kan bingung ini kan? Kalau Allah di atas langit, berarti Allah ada juga di bumi. Berarti Allah akal sederhana Pak memahaminya. Ini akal orang yang belum makrifat sempurna. Ini orang awam. Kalau di langit, berarti kalau di langit nggak ada di bumi. Jadi di bumi siapa? Hantu. Karena kecil kita kan. Nah, ya begitu. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wah, Allah bertangan. Allah punya tangan, tangannya dua-duanya kanan. Mulai kebayang kan? Karena tadi
dalam pikiran dia Allah itu seperti ada bentuknya, ada tangannya, ada. Aina man tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, situ ada wajah Allah. Wah, berarti Allah berwajah, bertangan. Diletakkannya kakinya di neraka, mengkerucut neraka. Berarti bertangan, berkaki, berwajah. Tapi nggak ada rambutnya, nggak ada dari hilang rambut. Karena dia tidak sama dengan manusia. Nah, mulai akal kita gini kan, goyang dia. Jadi cuma dalam memahami itu Bang. Padahal kata Allah, Ainama tuwallu fasama wajhullah, kemana pun kau hadapkan wajahmu, kemana kita hadapkan? Hadap ke timur, ada Allah. Kiri Allah, kanan Allah, belakang Allah ada, di bawah Allah. Kemana kita hadapkan? Kita melihat Allah. Tapi katanya di langit Allah itu berlawanan akal ini. Tapi katanya Allah itu lebih dekat dari urat nafas kita. Wallahu muhitum bikulli syai'. Allah meliputi segala-galanya. Bukan zatnya yang meliputi segalanya, yang meliputi segalanya ilmunya. Berarti ilmunya meliputi segala-galanya. Dia di langit, dia yang lihat gitu. Nah, mulai berimajinasi akal itu kan. Ini cara orang mengenali Allah. Itulah awalnya nanti. Kalau belajar ketuhanan. Belajar tauhid ketuhanan harus pakai dalil. Kalau nggak ada dalilnya, nggak bisa dia kalah-kali. Gitu. Nah, memang nggak bisa dia kalah-kali. Tapi memahami dalil itu paham. Bapak memahami dalil pakai apa? Memahami Al-Quran, memahami hadis pakai apa? Pakai dengkul, pakai akal, pakai hati. Memahaminya pakai apa? Ini kata Al-Quran, ini kata hadis. Bapak memahaminya pakai apa? Kan ada orang mengatakan, memahami dalil itu jangan pakai akal lah, katanya. Ya, jangan pakai perasaan lah, katanya juga kan. Gak boleh memahami akal. Memahami ayat dan hadis gak boleh pakai akal, gak boleh pakai hati, pakai rasa. Lalu pakai apa? Ya, pakai dengkul lah. Gak bisa pakai akal, gak bisa pakai hati, ya pakai dengkul lah. Gimana caranya? Ya, memahami ayat dan hadis pakai ilmu. Ya pakai menggunakan akal dan hati, kolbu. Seperti udara kan kita memahaminya, dirasakan, yakin kita ada. Kan kita gunakan rasa kita. Atau orang, sayang nih istriku sama aku enggak nih. Kita rasakanlah, kita lihat perbuatannya. Aduh, ternyata sayang dia. Tiap hari dimasakinnya. Tiap pagi bangunnya. Kalau tak peduli dia, kita lihat kan. Jadi kita pahami pakai akal, pakai hati. Jangan dibuang akal sama hati. Memahami dalil, coba aja. Disinkronkan dia itu. Ayat itu nggak ada yang bertentangan. Membuat dia bertentangan karena kita tidak mampu memahaminya. Jadi seolah-olah bertentangan. Maka sebut tadi Allah itu wujud, ada. Apakah sesuatu yang ada harus ada bentuknya? Gak mesti. Ini coba Bapak pahami. Sederhana saja ayat Quran. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging binatang itu. Yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada di hatimu. Kenapa Allah sebut darah dan daging tidak sampai ke dirinya? Karena dia tidak kayak jin. Kalau jin makan darah, dia apa? Kuntilanak segala macam kata orang kan. Daging
Allah itu tidak kayak manusia. Manusia makan daging sapi. Ya nggak nyampe, nggak dia makan daging. Nggak nyampe darahnya, dia bukan kayak setan, nggak makan darah. Jadi yang sampai apa? At-taqwa. Takwa itu di mana? Qaul. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi rasa keimanan, ketakwaan itu yang diperhatikannya sampai ke dia. Itulah yang dihadapkan ke Allah, yang sampai kepada sifat jatnya. Itulah diperhatikan jatnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat bentuk rupamu. Allah tak melihat hartamu, turunanmu dari mana kau dilahirkan. Yang dilihat adalah qalbu. Qalbu kita mana? Mana hati kita? Bapak bisa tunjukkan hati Bapak mana? Tanya bingung. Mana hati Bapak mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana hatinya? Bisa tunjukin ke saya hatinya? Tidak bisa. Hakikatnya hati rohani kita itu nggak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya. Cuma hati rohani tersambung ke dada. Maka Nabi nepuk dadanya. Wa yusiru ala sadar. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Dia tepuk dadanya. Artinya di korban. Tersambung kemari. Makanya kalau kita disakiti orang, sakit kali hati kita. Nyesaknya kan ke sini, Pak. Benar? Iya kan? Ini alat sambungnya. Ibarat kayak ini ada sambungannya. Wayarnya kabelnya kesambung kemari kan. Mikrofon. Nah, sinilah sambungannya. Ruh jasmani. Ini ada alat sambungnya. Alat sambung ruh dengan jasmani apa? Napas. Nah, ini kayak lem nyala napas nih. Alat sambungnya. Kok tahu Ustaz? Nah, tahu lah. Mau Bapak kita buktikan alat sambungnya napas. Coba berhentikan napasnya setengah jam, 1 jam. Kita lihat apa yang terjadi. Ada yang berani? Tapi kita nggak tanggung jawab. Begitu setengah jam kita berhenti napas 1 jam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Putuslah hubungan jasmani dengan roh. Hatilah. Jadi mana roh kita itu? Roh kita meliputi. Dia bisa keluar dalam, keluar masuk. Itu alat sambung. Alat sambung pikiran. Pikiran itu kan abstrak. Tapi ketika kita berpikir, terasa di kepala. Berarti alat sambungnya di otak, di kepala. Hati rasanya di sini. Ada akal hati. Ada kesambungan alam ruh abstrak dengan alam jasmani. Ya, itulah kekuasaan Allah yang belum bisa diimbangi manusia. Bisa menyambungkan makhluk gaib dengan makhluk nyata, benda gaib dengan benda nyata. Itu disambungkan Allah. Allah punya alat sambungnya. Kata ulama, air jam-jam itu mata airnya dari mata air sorga. Pantaslah nggak habis-habis. Dari sorga kok, gimana ngabisinya? Kalau nggak diberhentikan, tak nggak berhenti. Ya. Siti Maryam setiap hari dibawa makanan dari surga yang gak habis-habis lah sama Jibril. Jadi makanan dari surga itu bisa dimunculkan ke alam nyata sama Allah. Itulah hebatnya ilmu Allah Ta'ala.
Itulah hidupnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sedikit lagi, bagaimana kita memahami sifat Allah ini? Wujud Allah itu ada itu tidak mesti ada bentuk. Nah, kenapa Imam Asy'ari, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum mengatakan Allah itu tidak berfisik? Walaupun dalam Quran ada kata tangan, kaki, wajah. Tetap. Kenapa? Karena sifat fisik biasanya fisik itu cenderung kepada makhluk. Makanya ditolaklah sifat jismiyah, jisim. Karena orang yang menganggap Allah berjisim, berfisik nanti lebih cenderung disebut mujassimah. Makanya tadi saya sebut daging darah itu tak sampai ke zat Allah, ke dirinya. Kenapa? Karena dia bukan sifatnya fisik. Daging darah sifatnya fisik. Yang sampai ke dia apa? Qalbu, keimanan, ketakwaan. Itu sifatnya abstrak. Yang abstrak ini namanya sifat maknawi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut Allah memiliki sifat maknawi, bukan sifat jisim. Jadi bagaimana memahami Allah itu punya wajah? Ya zatnya. Dan kita tidak tahu bentuknya, tak jangkau sama akal. Bagaimana memahami Allah istawa alal arsy? Allah itu istawa alal arsy. Ini saya gabung ilmu syariat, hakikat dan makrifatnya. Arsy itu kata Nabi, kata Allah begini, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi itu seluas langit dan bumi, gitu kan? Iya kan? Kata Nabi, kursi itu dibanding aras seperti satu titik di tengah lapangan yang luas. Lebih besar rupanya dari kursi. Pak, kursi seluas langit. Coba Bapak lihat, seluas langit, bumi. Di mana letak kursi itu? Di mana letaknya? Aras itu lebih luas dari kursi lagi. Di mana letak aras itu? Pernah nggak Bapak dengar orang pakai teropong Amerika? Orang Amerika atau di NASA di mana-mana. Begitu teropong ke langit, kelihatan tiang arasnya. Besarnya itu tiang aras. Pernah? Hah? Pernah ketangkap nggak tiang aras? Aras itu besar. Dia itu menembus langit dan bumi. Kenapa nggak pernah kelihatan? Sama teleskop, sama teropong bintang. Hah? Kalau saking besarnya kelihatan, Pak. Kelihatan kalau saking besarnya. Makin besar ya makin terlihat. Kenapa nggak kelihatan? Nah, disinilah orang yang tak belajar ilmu hakikat nggak terjangkau sama kalian. Padahal sederhana. Bapak kenapa nggak bisa kelihatan ruhnya? Bapak lihat bisa ruh saya? Bisa lihat ruh saya? Kenapa? Padahal kan ini yang gerakkan ini siapa itu? Tangan saya. Yang gerakkan kan ruh saya kan? Iya kan? Yang menggerakkan tangan ini kan ruh saya, ruh. Cuma ruh dapat energi dari Allah. Tapi kenapa Bapak nggak bisa lihat ruh ini? Kok bisa nggak lihat? Kenapa? Kan ini yang gerakin ini ya. Kenapa coba? Ya karena ruh di alam atau dimensi alam ruh, beda dimensi. Aras itu dimensinya alam jabarut, bukan alam nyata. Kan Bapak teropong nggak kelihatan. Tapi begitu nanti masuk kita ke alam akhirat, kiamat hancur alam nyata, bumi hancur. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, pertama dibangkitkan adalah diriku. Begitu aku bangun, aku melihat Musa bersandar di tiang aras. Loh, Nabi Musa sandar di tiang aras. Udah
kebuka dimensinya. Sadar dia tiang aras. Berarti aras itu dibalik ruang kosong ini. Begitu. Iya kan? Dimensinya aja beda. Ya kayak 3 dimensi terlepas. Coba perhatikan gambar 3 dimensi. Ini ada pula contohnya. Kita biasa, kok gambar mobil? Kok gambar masjid? Mana masjid sama mobil tuh? Jadi gambar itu juga. Ruh itu mana? Di balik ruang kosong. Sini juga ya. Malaikat mana? Duduk. Di sini juga alam malaikat itu. Duduk bersama kita. Ikut ngaji. Menaungi. Nah, ini kalau ilmu hakikat ngerti. Paham. Jadi alam itu bukan atas bawah, dimensi. Alam ruh, alam malaikat. Maka di sebelah ada alam nasud, alam nyata. Alam malakut, dimensi malaikat. Alam jabarut, dimensi ruh suci yang lebih halus. Lahut, wilayah ketuhanan. Bapak naik ke langit, kalau nggak kebuka dimensinya, nggak bisa nembus aras. Nah, bapak ke langit sana, nggak ketemu aras itu, Pak. Tapi bapak dibuka Allah dimensi, kalau punya kelihatan tuh tiang aras tuh. Soalnya minta ampun. Kalau dibukakan, kalau mau tidak. Makanya ketika Jibril datang lagi melihat sejauh mata memandang, kelihatan Jibril besar. Tapi dia dimensi alam malakut. Begitu dibuka, lebih besar. Bisa sayapnya bisa nutupi matahari. Saking besarnya. Tapi dimensinya alam malakut. Nah, gitu memahaminya. Loh, kalau begitu aras itu yang meliputi langit dan bumi. Wallahu muhitum bikulli syai'. Ya Allah meliputi segalanya. Nah, ini sudah mendekati wujud. Gimana bentuknya? Tak terjangkau akal. Tanpa pemberitahuan dari Allah tak terjangkau. Kau aras meliputi langit dan bumi. Makanya dalam akidah Thahawi itu Allah tidak di depan, tidak bertempat, tidak depan, belakang, atas, bawah. Bebas dari jihah arah. Nah, ini cara mengenali Allah itu. Jadi mengenali Allah itu ya terakhir ya kita kayak katakan saja ini permisalan saja, Allah itu maha hotspot. Nah, untuk terhubung ke hotspot ke Allah, hidupkan WiFi di kolbo kita. Sambung. Itu aja. Akan pandang dia pakai mata hati kita. Di balik ruang kosong ini ada Allah. Allah, 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 Allah. Itu Allah, 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 Allah. Nah, kan kalau kita menyaksikan dia, karena bentuknya, tapi bisa dirasakan. Allah, 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 Allah. Nah, itu dia. Di ruang kosong itu dia. Hubungan terus. Maka mencari Tuhan itu menemukan Allah, masuk di sodrun, masuk ke kolbun, masuk ke puan, masuk ke sahab, masuk ke sir. Ibalik sir, innani anallah. Itu dimensi itu kita tembus. Masuk ke dalam sir, ibalik sir itu ana. Ibalik sir itulah aku. Nggak perlu kita lihat ke langit. Makanya salam itu kan Allah berapa lihat ke langit. Kalau sana dia. Kalau di langit sana dia pun suruh lihat ke langit kita, Pak. Kenapa disuruh Nabi? Lihat ke depan aja. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Apabila seorang hamba salat, maka Allah itu berada di antara dirinya dan Ka'bah di hadapan kita. Inni wajahtu, kuhadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu ya Allah.
di hadapan kita, maka jangan lewat di depan orang tua, menunggu 100 tahun, 200 tahun lebih baik daripada mengganggu lewat di depan orang tua. Kenapa? Kita sedang munajat, kita sedang bisik-bisik, kita sedang dialog dengan Allah Ta'ala. Nah, ini disebut hadis Sahih Bukhari. Allah berada di antara dirimu dan Ka'bah, maka jangan meludah ke depan, meludah ke kiri. Kenapa? Itu sedang dialog. Mana dia? Enggak ada bentuk rupa warnanya. Dan dia bisa bertajalli dalam bentuk apa saja yang dia suka. Itu tauhid paling dalamnya. Jadi bagaimana dikatakan Allah punya wajah? Ya, wajahnya meliputi zatnya, meliputi segalanya. Tangan itu ditakwil sebagian ulama supaya jangan salah paham. Artinya kekuasaan. Kalau Ibnu Abbas mentakwilkan tangan itu pemberian Allah. Nah, maka di antara sahabat ini yang boleh mentakwil adalah ar-rasikhuna bil ilmi. Cuma sebahagian saudara kita ada yang tak suka mentakwil. Dianggapnya maknanya itu hakiki kalau tangan-tangan. Bagaimana tangan Allah? Ya terserah Allah saja. Kalau kita tidak, begitu sudah berbentuk dia, itu makhluk. Kecuali bentuk itu tajallinya. Tajallinya maksudnya gimana? Bentuk itu dia ambil alih, dia mengendalikan dengan kuasanya. Ya Musa, dipanggil Nabi Musa. Laik. Musa, kemarilah. Singkirkan sandal, buka. Innaka biwadil muqaddas, itu engkau di lembah yang suci. Musa dipanggil Allah. Di situ ada cahaya api di sebuah pohon. Apakah cahaya api pohon itu Allah? Kok cahaya api itu pohon itu seperti memanggil Nabi Musa? Innani anallah. Apakah dia itu? Apakah pohon itu Allah? Api itu Allah? Kalau Allah pohon itu api itu, berarti boleh kita sembah. Orang yang nyembah pohon api aman. Itu kan salah. Artinya apa? Allah ambil kendali pohon sama api. Kenapa Allah tunjukkan api? Karena Nabi Musa hatinya ingin cari api, butuh. Supaya dia datang, dimunculkan Allah api. Jadi itu api itu seolah-olah tajalli afalnya, tajalli sifatnya, bukan zatnya. Dia bertajalli dalam bentuk api itu. Isyarat namanya. Jangan kita sebut Allah itu api, bentuknya api, salah lagi nanti. Nah, dari situlah nanti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau mensifati Allah dengan sifat jisim, walaupun Allah menyebut tangannya. Itu kan jenuh kekuasaan. Ibnu Abbas tangannya itu pemberian Allah, anugerah Allah di atas pemberian anugerah Allah dalam tafsir Ibnu Abbas. Nah, beginilah ringkasnya memahaminya. Dari asma, af'al, sifat dan mendekati zat. Kalau Bapak lagi sholat, datang cahaya. Innani anallah, berbentuk cahaya. Apakah itu Allah? Oh, tidak. Itu bukan zatnya. Tapi kalau kalbu kita mengatakan, hati kita mengatakan di balik itu ada Allah, itu tajallinya, bukan zat aslinya. Allahu nurus samawati wal ardh. Tadi saya baca Allah itu cahaya langit dan bumi. Berarti Allah itu bentuknya cahaya. Benar? Kalau tekstual benar. Tapi bahaya Pak, itu ayat mutasyabihat. Maka ayat mutasyabihat itu tidak boleh dipahami secara hakikat tekstualnya. Ayat mutasyabihat itu maknanya berbeda dengan maksudnya. Ayat mutasyabihat itu terjemahnya beda dengan maksudnya. Itu kaidah ilmu dalam ulumul Quran. Hati-hati.
Kesalahan sebagian saudara kita itu, mereka anggap terjemah Al-Quran itu hakikatnya. Ketika Quran mengatakan Allah tangan Allah, mereka anggap Allah bertangan. Kelemahannya itu. Tapi tangan Allah beda dengan tangan manusia. Ini kalau bahasa saya, tahriknya sederhana. Kalau Yahya bilang, kucing itu punya tangan, tapi tangan kucing beda dengan tangan manusia. Benar kan? Kucing punya tangan nggak? Beda nggak dengan tangan manusia? Beda, tapi berfisik. Karena sebutan tangan itu fisik. Paham? Ini nanti perdebatan tauhidnya di situ. Perbedaannya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ulama tabi'in, Asy'ari tak mau. At-Tahawi pun tidak mau. Akidah Tahawiyah ulama salaf. Mereka tidak mau menyebut Allah punya jisim. Sifat jisim itu sifat makhluk. Maka muncullah sifat ma'ani dan makna, bukan sifat jisim bagi jadinya. Nah, begitulah Pak tauhidnya, memahaminya. Ya. Baik, saya kira itu aja penjelasannya. Ya, udah 1 jam nggak terasa. Kalau ditulisin nanti Bapak lemah, capek.